Halo teman-teman, udah lama ya kita nggak ketemu. Aku lagi di rumah aja, nggak kemana-mana, nggak kerja. Terus aku karena mulai stres, karena nggak kemana-mana, nggak bisa main, nggak kerja. Aku jadi pengen dandan-dandan aja di rumah. Ini tuh rumah baru aku setelah menikah. Setelah nikah, aku sebulan tinggal di rumah mama sambil nata-nata rumah yang ini. Baru deh pindah ke sini. Pindahnya tuh juga nggak yang sekali brek gitu loh. Aku kayak nyicil-nyicil. Sebenarnya nyicil-nyicil itu tuh juga bukan karena emang nyicil-nyicil sih sebenarnya, karena aku nggak mau pindah mendadak gitu loh. Tahu kan feelingnya kalau pindah mendadak yang tadinya tinggal sama mama terus tiba-tiba hilang gitu, tiba-tiba nggak sama mama lagi. Apaan sih? Terus aku pengen nangis. Iya, jadi kayak lebih nguatin mental, terus apa sih? Sebel. Ya pokoknya kayak gitu deh, kayak ya mempersiapkan diri aja buat aku sama buat mama sama adek aku gitu, sama kakek nenek aku. Kan aku tinggalnya kan di rumah keluarga besar kan. Tapi seru sih pas pindah. Maksudnya aku pas awal-awal kayak hype banget kan, wih punya rumah sendiri gitu, semua nata-nata sendiri apa, sampai sekabel yang ada di tembok aja tuh aku lilit-lilitin benang wol gitu loh, saking aku pengennya rumah aku tuh bagus gitu. Terus aku emang agak ada kayak mindset yang gue kayak lagi main rumah-rumahan gitu loh, paham gak sih? Jadi kayak main-main gitu, seru aja. Yang gak serunya itu ketika pengen beli sesuatu tapi harus mikirin keuangan juga. Ini beli panci, oh iya, dan aku kan punya hobi baru kan, aku hobi masak sekarang. Pengen beli panci yang kayak gini nih, bagus nih gitu. Terus ngeliat uang, ya karena emang kita lagi nggak ada syuting juga ya, nggak ada kerjaan. Duh, uangnya belum ada, nabung dulu. Kayak mirip-mirip main ini loh, main game semacam Diner Dash gitu, yang kita harus ngapa-ngapain tapi harus ngumpulin uang juga untuk beli barang supaya performa game kita tuh makin bagus gitu, semacam kayak gitu deh. Kebiasaan baru pastinya. Dulu pas di rumah sama mama aku nggak mikir kan besok makan apa ya gitu, nggak. Tapi begitu sekarang punya rumah sendiri, tiap hari aku mikir besok masak apa ya. Karena yang lapar bukan aku doang sekarang, suami aku juga lapar gitu. Kalau dulu kan waktu tinggal sama mama, aku lapar ya nggak kenapa-kenapa. Kalaupun ternyata lapar, aku tinggal mah lapar gitu ya nggak sih? Dan sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Karena sekarang ada yang nanya, Bin, hari ini makan apa gitu. Ya nggak? Iya. Terus apa lagi ya? Yaudah deh, kita coba aja. Tanggung jawab ya, tanggung jawabnya beda. Sesimpel ya itu, urusan makan udah dipikirin sendiri, cuci baju. Yang lucunya nih ya, semenjak aku urus rumah sendiri, dulu tuh waktu sama mama tuh sebel banget, karena diantara aku, mama sama Ara, adik aku paling jorok sih. Nggak paling masalah kalau misalnya kamar berantakan gitu, selama aku inget aku naruh barang aku di mana dan gak ada yang mindahin.
Aku jarang lupa naruh barang di mana. Aku ingat, tapi kalau di rumah mama itu pasti ada aja orang yang mindahin. Dan yang mindahin tiap ditanyain nggak, pasti bilangnya nggak tahu, nggak ada yang mindahin gitu. Aku tinggal di rumah sendiri, aku nggak betah banget ngelihat rumah kotor. Gak usah sampai kotor deh, kayak ada noda sedikit, wah itu aku rungsing banget pasti. Aku bisa ngepel sehari 4 kali, apalagi kalau habis masak aku bener-bener bisa ngepel lagi. Terus si dapur tuh harus bersih 24/7, jadi kapanpun aku mau masak itu udah bersih. Kerjaan aku pagi-pagi bangun, buka jendela kamar, karena di depan jendela kamar kan langsung taman. Aku lagi suka berkebun, karena itu ternyata emang seru sih. Karena kebetulan papaku itu dulu ngerawat taman tuh segitunya, ngurus kolam ikan gitu. Jadi aku ngelanjutin hobinya papa. Aku pagi-pagi buka jendela ke dapur, pasti tempat pertama yang aku samperin itu dapur. Terus dulu aku pas awal-awal kan belum ada microwave kan. Misalnya hari ini mau masak ayam itu kan pasti di freezer kan. Jadi misalnya aku bangun jam 7 aku taruh ayam di baskom dulu, ditungguin sampai jam 8 jam 9-an gitu, baru dia bisa masak. Nah sambil nungguin itu aku nyapu, siram tanaman, masak nasi. Seru sih, tapi pas awal-awal aku agak tertatih-tatih ya, karena aku ngerasanya ini harus selesai, ini harus selesai jam sekian, ini harus gitu. Aku pusing sendiri. Aku sempet yang sering banget ngomel-ngomel, apa-apa bisa jadi bahan omelan aku. So aku capek sendiri nih, ini kenapa sih gue marah-marah terus. Ngobrol sama suami kan, kamu jangan terlalu diforsir gitu. Terus aku ngobrol sama mama sama bunda gitu, jangan terlalu diforsir kak, nggak apa-apa kok, rumah kotor sedikit nggak apa-apa, nanti begitu capek baru disapu. Nggak harus abis masak terus langsung dicuci-cuciin semua, nggak, yang penting dirapihin dulu, setengah jam lagi baru cuci, nggak apa-apa, santai aja, dinikmatin semua, jangan malah jadi beban, jangan dipikirin kayak gitu, nanti malah stres, malah capek. Kan nikah harusnya seneng gitu kan. Terus yang kayak rambut aku rontoknya parah. Sebenarnya rambut aku rontok dari pas ini sih, sebelum nikah. Tanpa aku sadari, pressure-nya gila juga ya. Apalagi aku nikah maju sehari, yang dari awalnya tiba-tiba ada corona pun aku masih kayak optimis gitu, enggak lah, bisa lah bikin acara sesuai rencana gitu. Ternyata nggak bisa, ternyata maju sehari. Walaupun aku ketawa-ketawa ya ngejalaninnya, tapi ternyata stres, aku nggak sadar gitu loh. Aku mensnya terlambat, jangan stres gitu-gitu. Mencoba untuk santai aja, nggak apa-apa. Terus stres juga kayak, mana sih nih syuting gitu kan. Percaya aja, rezeki ada yang atur, semua ada yang atur. Enggak lah, semua bakal baik-baik aja gitu. Pelan-pelan akhirnya bisa sampai. Pagi-pagi aku bisa nggak yang langsung ke dapur gitu loh, bisa diem dulu di depan taman, merhatiin, lebih menikmati lah, lebih enjoy gitu. Bisa nonton, pas awal-awal tuh rasanya mau nonton aja gue buang-buang waktu banget sih, ini rumah tuh harus gue beresin. Aku bilang ke adik aku, ini rumah kayak kapal pecah deh. Terus kata dia, enggak, ini rapi gitu. Nggak tahu aku yang emang rapih, jadi rapihnya berlebihan, atau emang aku pengen aja gitu, stres, nggak paham. Pokoknya pas awal-awal kayak gitulah. Cuman sekarang udah lebih enjoy, udah seneng, udah bisa tamannya macem-macemin, pelan-pelan beli hiasan buat di belakang, beli kaktus, terus kado-kado yang datang juga ya alhamdulillah banget deh. Ada mesin kopi,
kulkas, mesin cuci, microwave, panci yang aku pengen beli ya, teflon merek Tefal yang aku pengen, sama satu set alat masak itu masih ada di keranjangnya Shopee loh, belum aku check out. Tiba-tiba saudara ada yang ngirimin. Bener deh, bener, rezeki itu ada aja. Kayak happy banget kan. Selama aku stres itu ya, suami aku sabar banget sih, sabar banget, dan dia support aku yang udah, kamu nggak usah capek-capek dulu hari ini, nggak apa-apa gitu. Pas awal-awal aku kayak, lu gimana sih, gue kan pengen ngurusin lo, kok lo malah nyuruh gue nggak usah capek-capek gitu. Lama-lama ya udahlah, ya mungkin emang gue nggak boleh capek-capek ya gitu. Pokoknya dia support aku banget. Terus kayak, kan kamu nggak sendiri ya, inget ya, kita kan berdua, kita nikahnya terus aku lagi pusing gitu misalnya masalah uang, udah nggak apa-apa, tenang aja ya, insya Allah ada rezekinya gitu. Ya sebenarnya sampai sekarang rumahnya belum keisi full sih, kayak aku tuh belum punya lemari. Tapi aku waktu bikin dipan tuh kasur, aku desain bawahnya ada storage-nya, ada lacinya. Jadi lacinya itu bisa jadi lemari sekarang. Makanya aku santai-santai aja, belum punya lemari. Ya tinggal finishing aja gitu loh, kayak beli hiasan rumah gitu-gitu. Happy banget, udah jauh, udah nggak yang stressful. Kan rumah papa aku kan deket kan sama rumahku. Beberapa kali tuh sekarang papa kalau sore dateng nanyain masak apa, terus nanti suami aku sama papa ini deh main PS, nungguin aku masak. Terus adek aku sama ponakannya suami aku juga suka nginep, mama sama adek aku nginep juga. Seneng sih, ibu bapaknya suami aku ya main gitu kan, nyobain masakan aku selama sebelum nikah tuh aku nggak masak. Dulu suka masak, cuman bukan yang kayak masak gitu, nggak, biasa aja. Cuman sekarang bener-bener aku masak tiap hari, sehari bisa 3 menu, karena suami aku tuh makannya 4 sehat 5 sempurna ya. Mamaku juga kaget tuh, ngomong ke teman-temannya, si Livi sekarang masak gitu. Ah, bukannya Livi kayak cowok mbak, kata temennya. Terus yang bikin berubah juga teman-teman sih, yang dulu kapanpun, siapapun, dimanapun, Liv, nongkrong yuk, ayo. Cuman sekarang posisinya lagi corona juga sih, jadi nggak ada yang kayak gitu ya. Padahal pengennya sih sebenarnya aku ngundang teman-teman kayak, datang ke rumah dong, nih cobain nih, sekarang gue bisa masak gitu loh. Karena kan mereka juga nggak tahu, juga dulu kan taunya aku nggak bisa masak gitu. Berubah banget nih hidup, antara hidupnya berubah karena corona sama nikah dan belum nikah gitu loh. Jadi berubahnya kayak total. Cuman aku mikirnya kalau misalnya nggak ada corona nih, aku nggak bakalan ngerasain ngurus rumah, ngurus suami. Pasti kan aku lagi kerja nih sekarang. So kalau udah kerja, ya udah kerja kan. Belum butuh mbak sekarang karena aku masih di rumah kan. Nantinya aku pasti ada mbak, paling enggak yang pulang pergi. Terus aku suka bagi-bagi tugas sama suami aku. Jadi kalau misalnya aku udah masak banyak, aku agak capek gitu, suami aku suka nyuci piring atau cuci baju. Resepsi juga kita nggak nafsu gitu loh bikin resepsi lagi, karena sih nggak ada resepsi juga nggak kenapa ternyata. Tapi sebenarnya lebih ke ini sih, keluarga besar aku sama keluarga besar suami aku belum ketemu gitu. Karena kita kan pacaran cuma sebentar ya. Jadi kalaupun nanti ada acara ya
acara makan-makan keluarga aja, keluarga besar. Terus enaknya ya, abis nikah aku tuh ngerasa kayak pacaran tiap hari. Karena kadang-kadang kalau malam masih suka ini sih, masih suka melankolis gitu loh. Kalau lagi capek gitu, kangen sama mama, nangis. Adjustment kebiasaan kamu sama suami kamu itu nggak mungkin samaan. Kalian kan dari dua keluarga yang beda kan, itu pasti beda. Jadi di situ butuh adjustment tuh pasti. Yang menurut aku harus dihindari tuh kayak gini misalnya, begitu kalian ada sesuatu yang beda, kebiasaan yang beda maksudnya, terus ngebahas ya tapi kalau aku dulu kayak gini, jangan pernah karena itu cuman bakal bikin konflik aja sih menurut aku. Mending langsung dicari aja berarti jalan tengahnya gimana. Soalnya kalian hidupnya baru, orangnya baru, nggak harus kebiasaan lama di rumah dibawa juga. Bikin rules baru, ya hidupnya baru gitu. Terus kompromi. Namanya manusia pasti ada kekurangan, ada kelebihan ya kan. Nggak mungkin nggak ada, enggak. Itu ada kekurangan pasangan kamu kan yang emang nggak bisa diubah gitu ya. Kayak kebiasaan kalau tidur, pasti kan semua orang punya kebiasaan tidur kan. Ya udah, deal with it aja. Lebih santai sih semua, nggak semua harus dipikirin, nggak semua perlu dibahas. Keriting rambut dulu, tunggu sebentar ya. Udah keriting, aduh nih kenapa begini sih. Nah, kakek aku ngomong ke aku, katanya 2 tahun pertama itu berat banget karena masa adaptasi. Kakak sama Dika, suami aku, harus kuat, harus saling ngerti, harus saling ngalah. Itu omongan orang tua, maksudnya sehat itu kan pasti banyak banget pasti ya. Lu mau nikah dinasehatin, abis nikah dinasehatin, mau punya anak dinasehatin, nanti punya anak dinasehatin. Namanya orang tua akan selalu kayak gitu ke anaknya kan. Semuanya didengerin karena nggak ada rumusnya kan. Hidup yang mereka jalanin sama hidup yang kita jalanin tuh pasti beda. Cuman pasti di dalam nasihat itu bagus gitu. Maksudnya pelajaran-pelajaran yang ada tuh baik gitu. Jadi didengerin, dijalanin kalau bisa dijalanin gitu. Karena aku dapat pelajaran banyak banget dari orang tua aku ya. Orang tua aku kan ada banyak ya. Ada banyak, dan banyak orang tua itu bukan jadi hal yang nggak baik gitu, justru jadi banyak nih contoh di depan mata aku gitu. Dan pastinya aku nggak mau dong kayak gitu kan. Maksudnya hal-hal yang jelek yang udah terjadi itu nggak mau aku ulang lagi gitu. Aku pokoknya selama menikah ya, belajar berjalan mengikuti arus gitu. Maksudnya iya usaha segala macem, tapi balik lagi kita harus percaya kalau udah ada yang atur kok semuanya gitu. Kita tinggal usaha sebaik mungkin aja gitu kan. Karena kalau nggak stres, beneran stres asli, banyak pikiran jadinya gitu. Nggak sabar sih sebenarnya, toleransi mau ngerti gitu. Jadi nggak, kalau berantem aku tuh nggak gitu. Berantemnya juga udah nggak sama kayak pas pacaran. Karena kalau pacaran mungkin masih ada ya kita putus aja gitu, tapi kalau nikah amit-amit gitu, kamu milih pasangan itu udah yang yakin gue bakalan sehidup semati sama dia gitu kan, bakalan bareng-bareng terus. Jadi kalau ada masalah, solusinya itu udah nggak ada 2 opsi gitu. Solusinya ya harus baikan kan, gimana caranya, cari jalan tengahnya.
pernikahan yang baru berapa bulan, April, Mei, Juni, baru 2 bulan kita nikah kak. Yang baru 2 bulan ini, tapi beneran deh rasanya tuh kayak lama, terus kayak seru banget, kayak kalau orang-orang ngomong nanti lo nikah di situ baru hidup lo dimulai gitu, itu benar banget. Dulu aku kayak kalau denger orang ngomong kayak gitu ya udah cuman kalimat aja gitu, tapi begitu aku ngejalanin ternyata emang bener rasanya kayak gitu. Apalagi nikahnya pas lagi COVID, terus kebiasaan yang biasanya dulu dilakuin nggak ada, terus dari segi kerjaan kita lagi nggak ada kerjaan, jadi bener-bener yang kalau buat aku it's a perfect time gitu buat membangun pondasi ya. Apaan sih gue sok tua banget ngomongnya, aku denger aku ngomong sendiri tapi itu yang aku rasain gitu. Ya gitu aja deh ya, kan dandannya udah selesai, sesi curhatnya udah. Jadi buat aku ngeliat juga teman-teman aku yang lagi persiapan menikah, seru banget ya, seru banget sih, asli seru banget. Dan semoga lancar semua rencananya, dikasih yang terbaik lah, dikasih yang terbaik, semuanya lancar, yang penting happy, selamat menempuh hidup baru. Semoga semuanya sehat. Begitu aja dari aku. Terima kasih sudah dengerin curhatan aku. Tiba-tiba aku pengen nangis. Nggak tahu, rasanya tuh happy gitu loh. Happy? Iya, nggak tahu, terharu nggak? Iya, jadi hari ini aku bisa bikin video kayak gini karena aku bilang ke suami aku hari ini capek, aku nggak mau ngapa-ngapain, boleh nggak? Terus dia bilang boleh gitu. Kan aku nangis jadinya. Ya udah, pokoknya happy banget nih ngejalaninnya ya semua teman-teman aku. Ya udah semoga seneng ya nontonnya ya. Terima kasih. Yang mau komen silahkan komen, mau sharing tentang pernikahannya, yang baru nikah atau mau nikah, semuanya boleh aku bacain satu-satu. Terima kasih semua, dadah.